Hai Sobat Cuan, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Welcome to BASBIS, Bahas Bisnis, podcast yang diselenggarakan oleh Global Source Indonesia. Di podcast ini, kita akan berbincang bersama para pengusaha sukses yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Echa, yang akan jadi host podcast episode perdana. Topik yang akan kita bahas di episode ini adalah revolusi bisnis, terobosan inovatif dalam era teknologi dan transformasi industri. Terdengar berat ya topik bahasan ini. Tenang aja, pembahasan ini akan dibawakan secara ringan dan santai bersama seorang pebisnis yang telah sukses malang melintang di industri elektronik Indonesia. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Albert Lim. Halo semuanya. Beliau adalah CEO dari Intersys Group yang merupakan distributor aksesoris otomotif, khususnya car audio dengan brand Intersys. Sobat Cuan yang hobi otak-atik aksesoris mobil pasti kenal dengan brand ini. Without further ado, mari kita sambut Bapak Albert Lim. Pak Albert, apa kabar nih? Apa kabar Reca? Terima kasih nih udah di-invite ke It's BASBIS. our pleasure, Pak. Pak, kepo nih saya, Pak. Boleh di-share cerita awal mula terjun ke dunia bisnis audio dan auto parts nggak, Pak? Ya, jadi sebenarnya Intersys Group ini udah berdiri sejak tahun 96 lah. Ya, sejak 96. Jadi ini sebenarnya family business ya. Family business yang dimana kita berangkatnya itu memang langsung sebagai importir. Importir dan distribusi lah. Ya, core produknya yang sekarang di perusahaan kita yang kita pegang adalah car audio dan video. Ya, audio video itu berarti singgungannya sama elektronik lah. Ya, makanya kita selama 25 hampir 30 tahun ini kita sangat memperkuat network, baik kita sourcing, kita ke supplier dari mancanegara, termasuk juga di distribusinya di nasional, di level nasional. Seperti itu sih, Eca. Gitu. Jadi itu awal muasalnya lah. Jadi setelah itu saya baru terjun masuk engage ke company itu sekitar hampir 10 tahun terakhir lah. Terakhir. Jadi jadi generasi kedua ya Pak sudah jatuhnya. generasi kedua seperti itu. Biasa juga ya. Betul. Pak, bisa diceritain nggak sih Pak bagaimana bisnis Bapak berinovasi nih dalam dunia industri ini? Karena kan kalau tadi Bapak bilang udah dari 96 nih, pasti kan perubahannya udah sangat masif ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau di kita ya di industri otomotif, kita ngomongnya apalagi bisa dibilang aksesorisnya otomotif, ya termasuk audio, video, dan kamera dan lain-lain. Kita sangat lekat hubungannya dengan tren industri itu sendiri. Ya, kayak kita tahu di market Indonesia sebenarnya termasuk tren yang sifatnya following dari negara di luar, ya, sometimes negara Amerika atau Eropa atau mungkin dari Jepang, China, kita following trennya. Nah, salah satu caranya kita untuk catch opportunity-nya, kita masuk ke opportunity dalam waktu yang tepat adalah kita mesti bisa baca, mesti bisa paham trennya tersebut. Makanya kita sering melihat ke luar negeri, kita sering belajar di luar negeri itu sebenarnya di industri yang sama nih ya, di similar industries itu bentuk marketnya seperti apa, bentuk bisnisnya seperti apa, mungkin market behavior-nya itu yang bagaimana. Terus mungkin kan cara konsumsinya, market kan punya cara konsumsi yang beda-beda ya, ada kebiasaan yang beda-beda dari kultur yang beda-beda di setiap negara, setiap daerah. Itu yang kita coba kulik, coba kita cari celahnya sehingga kita bisa terus berinovasi dan beradaptasi. Karena menurut saya bisnis untuk sustain dalam jangka waktu yang panjang kita harus terus bisa adaptasi dan terus buat kreasi-kreasi baru dalam inovasi-inovasi itu. Seperti itu. Ada negara tertentu nggak sih Pak yang misalnya kan tadi Bapak bilang Indonesia following aja sebenarnya. Berarti kan ada negara tertentu yang emang di follow nih sama trennya Indonesia gitu. Mungkin negara tertentu kayak cuma fix satu negara mungkin nggak spesifik satu negara ya, Eca. Jadi kita lebih ke arah berkaca ke banyak negara, kita lihat karena Indonesia ini marketnya lumayan bisa follow kemana saja, gitu ya, bisa dibilang lumayan sedikit latah juga lah. Sometimes yang di Amerika lagi trennya apa, di Indonesia biasa tuh bisa lagging mungkin 10 tahun, 15 tahun gitu. Jadi kita sebenarnya bisa baca. Tapi kalau hari ini itu sudah zamannya, eranya tuh kan globalisasi. Terus secara informasi juga udah cepet banget. Udah banyak zamannya sosial media, era digital. Secara informasi tuh sebenarnya udah makin melek lah orang. Jadi itu sebenarnya sekarang window-nya makin lama, makin cepet. Ya, jadi lagging-nya tuh udah nggak kayak dulu 15 tahun tuh, udah nggak. Sekarang mungkin lagging-nya hanya tinggal 3-5 tahun. Jadi sebenarnya ini kayak kita gini, mungkin ya kita following itu
negara lain, entah Amerika, Eropa ataupun China, mungkin tapi kita tinggal 5 tahun doang yang di belakang mereka, seperti itu. Gitu sih ya, Cak. Sebenarnya menarik ya Pak ya. Iya, menarik. Opportunity itu besar sekali Iya, gitu iya, ya. Asal kita update sama yang di luar gitu kan. Benar. Tapi kita mungkin sometimes kita ketika visit negara lain kan kita cuma lihat-lihat doang. Maksudnya lihat-lihat, kalau cuma konteksnya jalan-jalan, kita sebenarnya cuma kelihatan kulit luarnya. Nah, makanya kita mesti sering kali tuh benar-benar terjun ke industrinya sampai cari tahu penjualnya siapa, dia punya supply chain-nya bagaimana, sourcing-nya dari mana, supplier-nya itu siapa, lalu bentuk modal distribusinya seperti apa. Itu kita coba observasinya mesti agak ke dalam, lebih ke arah sana sih. Jadi kita dari sana tahu, oh ya, ada sesuatu komoditi atau produk mungkin bisa work out di negara A, belum tentu bisa work out di negara B, dan seterusnya, seperti itu. Oke, berarti memang perubahan teknologi itu berpengaruh banget dengan produk dan yang ada di bisnis Bapak ya, gitu kan. Jadi, nah untuk catch up itu kan tadi Bapak ikutin istilahnya pameran, mengikuti pameran manufaktur di produk di negara lain yang lagi happening apa kayak gitu-gitu ya. Jadi memang mengikuti tren tapi juga disesuaikan dengan needs dari Indonesia sendiri. Iya. Betul, ya, tapi ada satu aspek juga ya. Maksudnya tadi kan saya cerita, oh ya gimana caranya kita bisa mempelajari tren. Kalau tadi aku bilang kan berkaca dari negara lain. Tapi negara kan di dunia ini ada banyak nih, 160 negara kan, kita juga susah untuk visit semuanya gitu untuk belajar. Sebenarnya kayak tadi yang Echa bilang, kita misalnya visit ke pameran itu menjadi satu ajang yang baik, karena pameran itu seringkali, kalau apalagi sifatnya trade show ya, itu kan sudah memang targetnya untuk global ya, seluruh negara. Sebenarnya dari pihak manufaktur datang ke tempat yang sama, satu tempat yang sama, lalu dari pihak buyer datang ke satu tempat yang sama. Di sana sebenarnya terjadilah pertukaran informasi yang masif kalau saya lihat. Gitu. Jadi dari pihak supplier dia akan memajang semua inovasi atau produk-produk yang mereka rasa menjadi solusi buat problem. Tapi problemnya, pertanyaan adalah problem negara yang mana. Nah, tapi kan datang juga buyer dari mancanegara yang punya datang dengan solusi dengan problem masing-masing. Ya, betul. Dengan problem masing-masing mereka datang. Mereka akan akan men-sharingkan problem mereka. Sebenarnya di sana terjadilah pertukaran informasi. Gitu. Jadi di sana kita juga belajar, walaupun kita melihat ini barang ini nggak kepake di negara kita, tapi kita nanya, emang ini kepake di negara mana? Nanti biasanya dari pihak supplier akan menjelaskan, oh ya kalau ini kepakainya misalnya di negara Brasil misalnya, yang walaupun kita sendiri nggak pernah ke Brasil, tapi dia akan bilang gini, kepake di negara Brasil karena di negara Brasil itu memiliki kebiasaan seperti apa, masalahnya seperti apa, dia akan jelaskan. Dari sana kita tahu, oh oke, Brasil punya masalah ini dan solusi yang ditawarkan ini oleh si bagian manufaktur. Dan teruslah satu-satu kita kayak begitu, kita lama-lama mengerti, oh rupanya secara global trennya lagi ke arah sini. Seperti itu sih sebenarnya. Itu menurut saya salah satu yang sangat membantu kenapa kita bisa pergi ke pameran, kita bisa dapatkan banyak hal. Sebenarnya salah satu hal yang membukakan mata kita adalah tadi, ada banyak solusi ke banyak problem di satu titik yang sama, di satu tempat yang sama. Gitu. Pernah nggak sih Pak kayak misalnya nih, mungkin kalau tadi kan Bapak bilang misalnya problemnya sih kurang lebih mirip-mirip, tapi kan tetap aja karakter per masyarakat di setiap negara itu berbeda sehingga akhirnya membutuhkan produk yang berbeda juga, gitu kan, let's say kayak gitu. Mungkin nggak sih Pak dari ketemu di pameran gitu, let's say kayak Global Source gitu, terus abis itu ngobrol sama manufakturnya, bilang, kita tuh gini, sehingga mungkin nggak sih kalian bikinin produk khusus buat Indonesia, gitu, dari semua produk yang udah range yang mereka udah punya? Sangat mungkin sih, kalau saya lihat di Global Source ini menjadi satu wadah yang memungkinkan kita untuk melakukan itu sebenarnya, Ca. Nah, jadi di ajang trade show seperti Global Source, kita seringkali kan bertemu dengan manufaktur. Ya, kita semua maunya carinya manufaktur di ajang trade show seperti itu. Kita biasa tuh bisa tuangkan, kita punya keluh kesah lah, kita bilangnya pain point. Pain point dari satu market. Nah, di market itu kita sharingkan problemnya. Kita punya problem ini. Sehingga kita butuh ABC gitu. Nah, dari ABC ini seringkali terjadilah brainstorming dengan pihak manufaktur. Manufaktur mungkin dia juga punya sumber supplier mereka lagi sendiri. Dia jadi sehingga punya pengetahuan, oke,
kayaknya kita punya solusi deh untuk problem ABC-mu, kita punya solusi ABC juga, atau AB doang, atau mungkin solusi A doang. Tapi it is okay, kita dari satu produk yang kita hasilkan bersama, itu yang kita pasarkan di Indonesia. Seperti itu. Dan menurut saya, buat supplier pun juga menguntungkan, karena mereka melihat bahwa Indonesia itu adalah market yang bagus, market yang besar. Ya. Saya sering ketemu, tiap kali saya ke Global Source, saya ngobrol dengan supplier, mereka selalu menganggap dan mengakui bahwa Indonesia itu menjadi salah satu market yang gampang-gampang susah, mereka bilang. Gampang-gampang susah dalam artian, marketnya sangat besar. Konsumsi domestiknya juga sangat baik, sangat bagus. Tetapi secara kompetisi berat untuk mereka. Karena semua orang melihat hal yang sama di market Indonesia. Jadi mereka sendiri semua juga sangat tergiur dengan apa yang ada di Indonesia ini sendiri. Mereka tahu bahwa kita di sini mampu untuk, kita punya karakter yang sifatnya konsumtif, ya itu yang menjadi daya tarik sendiri bagi para supplier. Jadi biasanya ketika kita mengutarakan suatu keluh kesah, suatu kebutuhan, biasanya mereka bisa mengakomodir, mereka akan mencari cara untuk membawa solusi dengan inovasi-inovasi produk baru, seperti itu. Secara geografis, secara geografisnya, udah mature di Jakarta, tapi bisa di Jawa, Sumatera, bisa, gitu, jadi bisa masih berkembang, masih berkembang ya. Kalau kayak seperti di kami adalah perusahaan audio mobil. Jadi kita sangat mengandalkan juga populasi mobil sebenarnya. Ya, kita bisa lihat populasi mobil mungkin banyaknya ada di Pulau Jawa, di kota-kota besar, ya. Ya seperti 5 kota besar, misalnya ada Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bandung. Ini kan 5 kota besar gitu. Tapi di sana pun sebenarnya pemerataannya masih belum merata nih. Artinya masih banyak potensi yang kita bisa maksimalkan, masih bisa kita kembangkan. Menarik sekali Pak ya. Iya. Jangan-jangan ya boleh nih jadi peluang bisnisnya. Nah terus Pak, ini kan tadi Bapak bilang digital, zaman digital sekarang ini semua orang bisa dapat source informasi secara online dengan cepat. Jadi meng-cut dari gap yang 10 tahun jadi 5 tahun, sehingga jadi 3 tahun. Nah strategi bisnis apa sih Pak untuk strategi bisnis efektif apa untuk catch up itu secara online ya Pak ya? Secara online ya? Secara online. Kalau yang sendiri saya terapkan di bisnis kami adalah salah satu strateginya untuk catch up pasti sekarang sudah zamannya digital ya, social media. Ya kita tahu social media kayak Facebook, yang search engine juga banyak, ada Google, YouTube, itu semua search engine. Kalau social media ada Facebook, ada Instagram. Salah satu yang paling cepat sebenarnya kita surfing dari sana. Ya bahkan kita kalau bisa masuk ke e-commerce. Ya kalau bahkan e-commerce yang besar pun kita tahu ada Amazon, Alibaba. Kita surfing dari sana sebenarnya kita bisa melihat banyak sekali peluang. Ya ada banyak barang-barang yang kita sebelumnya pernah lihat, kita bisa lihat temukan di sana. Atau kita bisa bahkan lakukan market research dulu di sini, di Indonesia. Kita market research, misalnya kita mau mentarget spesifik market, kita tanya apa sih kebutuhanmu, apa sih kesulitanmu. Riset ya Pak? Riset dulu, lalu kita juga setelah analisa dari hasil riset tersebut, kita baru cari di Alibaba atau di Amazon. Itu banyak sekali hal-hal yang kita bisa temukan. Setelah kita tahu spesifik barang yang kita mau, dari 2 e-commerce terbesar itu, kita bisa bawa ke pameran. Mencari supplier. Barang tersebut ini siapa yang jual. Oh, I see. Jadi flow-nya kayak gitu ya? Iya, itu strategi yang umumnya saya lakukan. Seperti itu. Tapi tentu setiap bisnis punya strategi masing-masing. Ada juga teman saya juga yang sama visit ke Global Source. Dia mungkin strategi adalah dia visit Global Source, dia pelajari semua produk, dia ambil semua produk yang unik lah, yang dia rasa bisa, dia baru testing balik ke market. Ya itu juga bisa, dia testing balik ke market, kira-kira mana yang market bisa absorb, baru dia fokuskan di produk tersebut. Ya, gitu. Terima kasih banyak nih Pak, Pak Albert untuk waktunya dan kesempatannya, untuk sharing ilmunya juga ke Sobat Cuan. Ya, kita manggilnya Sobat Cuan. Ya. Supaya kita sama-sama cuan. Ya, betul Pak.
buat Sobat Cuan yang masih newbie nih Pak, dan juga baru mulai berencana untuk terjun ke dunia bisnis, kayak tadi saya kata, wah kayak menarik nih Pak, gitu. Iya. Tapi pada pas lagi ketemu lagi, Pak, kita saingan Pak, ngeri juga. Silakan. Nah lah, ini kan kita supaya gedein market. Betul Pak, kan biar makin besar ekonomi Indonesia makin bergerak betul. Gitu. Soal target marketnya tuh masih lebar sekali ya kan. Benar sekali. Bilang. Jadi potensinya masih ada di sana. Buat Sobat Cuan yang mau mulai bisnis, mungkin ini bisa jadi salah satu potensi bisnis untuk dicoba, dimasuki gitu. Yes. Sobat Cuan, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan episode BuzzBiz berikutnya yang pasti menarik dan informatif. BuzzBiz dipersembahkan oleh Global Source Indonesia. Global Source Indonesia, sourcing jadi mudah. Sampai jumpa!